Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Diva Wirinata dengan NIM 2405789 dari kelas PKOA. Di sini saya akan menjelaskan teori latihan. Yang pertama itu adalah tujuan latihan, the objective of training. Latihan adalah suatu proses sistematis yang dirancang untuk membantu atlet mencapai tingkat kinerja optimal. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan fisik, keterampilan fisik, dan psikologis. Latihan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, kekuatan, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, dan karakteristik psikologis dari disiplin, kepercayaan diri, ketekunan, ketenangan yang diperlukan untuk mencapai kinerja optimal. Lalu ada optimalisasi kinerja. Latihan dirancang untuk mengoptimalkan kinerja atlet melalui pengembangan rencana pelatihan sistematis yang memanfaatkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu termasuk fisiologi, psikologi, dan biomekanika. Lalu ada peningkatan keterampilan dan atribut. Proses pelatihan menargetkan pengembangan atribut atlet yang berkorelasi dengan pelaksanaan berbagai tugas seperti keterampilan fisik multilateral, pengembangan fisik khusus olahraga, keterampilan teknis, kemampuan taktis, karakteristik psikologis, pemeliharaan kesehatan, ketahanan terhadap cedera, dan pengetahuan teoritis. Lalu ada pencapaian kualitas hidup dan kesehatan yang baik. Latihan juga berkontribusi pada pencapaian kualitas hidup yang positif dan menjaga kesehatan yang baik. Ada meningkatkan potensi dalam latihan dan kompetisi. Atlet diharapkan menjadi lebih kompeten baik dalam latihan maupun kompetisi. Lalu yang kedua ada aspek-aspek penting dalam latihan. Pertama itu faktor-faktor psikologis. Disiplin psikologis sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja fisik. Beberapa jenis disiplin psikologis yang relevan dalam pengembangan kepribadian atlet meliputi disiplin, kepercayaan diri, ketekunan, ketenangan, dan kecerdasan diri yang sangat penting untuk kinerja olahragawan yang sukses. Lalu ada pemeliharaan kesehatan. Kesehatan atlet secara keseluruhan harus dijaga dengan sangat baik. Ini melibatkan pemeriksaan kesehatan berkala, jadwal pelatihan yang tepat untuk periode latihan, beban berat dengan periode regenerasi atau restorasi, cedera dan penyakit memerlukan perhatian serius dan penanganan tepat waktu. Dianggap prioritas penting selama proses pelatihan. Resisten terhadap cedera, pencegahan cedera, penerapan beban, pengembangan fisik multilateral, pengelolaan kelelahan. Terus lalu ada pengetahuan teoritis. Peningkatan pengetahuan. Pelatihan harus meningkatkan pengetahuan atlet tentang fisiologi, dasar psikologi pelatihan, perencanaan, nutrisi, dan regenerasi. Lalu ada mempertajam kemantapan pengetahuan. Atlet harus memiliki pengetahuan teoritis yang kuat tentang proses pelatihan dan olahraga untuk keputusan yang baik dan mendukung proses pelatihan. Yang ketiga, ada klasifikasi keterampilan aktivitas fisik. Banyak metode digunakan mengklasifikasikan keterampilan aktivitas fisik. Ada klasifikasi umum berdasarkan kegiatan olahraga individu, atletik, senam, tinju, dan olahraga tim, sepak bola, basket, bola voli, atau yang lainnya. Serta klasifikasi berdasarkan kemampuan biomotor, yaitu kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan koordinasi. Lalu ada klasifikasi berdasarkan kemampuan biomotor. Klasifikasi olahraga berdasarkan kemampuan biomotor sangat dominan menggunakan metode latihan siklik, asiklik, atau keterampilan gabungan asiklik. Ada keterampilan asiklik, gerakan yang diulang-ulang terus-menerus seperti lari, berenang, bersepeda. Ada keterampilan asiklik, gerakan yang tidak berulang-ulang seperti melompat, melempar, memukul. Ada keterampilan gabungan asiklik, kombinasi dari keterampilan siklik dan asiklik. Terus ada pemahaman pentingnya klasifikasi keterampilan. Pemahaman ini memainkan peran dalam pemilihan metode pengajaran yang tepat. Secara umum, mengajarkan keterampilan secara keseluruhan tampaknya bermanfaat untuk mempelajari keterampilan siklik. Terus 4. Sistem pelatihan, system of training. Sistem pelatihan adalah serangkaian ide, teori, atau spekulasi yang terorganisir dan tersusun secara metodis. Pengembangan sistem
Pelatihan didasarkan pada temuan ilmiah yang dikumpulkan dari berbagai disiplin ilmu. Sistem pelatihan tidak boleh ditiru, melainkan mungkin bermanfaat untuk mempelajari sistem pelatihan lain sebelum mengembangkan sendiri. Selanjutnya, dalam menciptakan atau mengembangkan sistem pelatihan yang lebih baik, seseorang harus mempertimbangkan latar belakang sosial dan budaya atau suatu negara. Satu faktor-faktor pembentukan sistem. Faktor-faktor yang menjadi inti pengembangan sistem pelatihan dapat berasal dari pengetahuan umum tentang teori dan metode pelatihan, temuan ilmiah, pengalaman para pelatih berbagai bangsa, dan pendekatan yang digunakan negara lain. Menentukan sistem. Faktor-faktor penting meliputi keberhasilan sistem pelatihan diterapkan, sistem pelatihan yang sebenarnya dapat dibangun, model untuk pelatihan jangka pendek ataupun jangka panjang diterapkan. Sistem harus berdasarkan prinsip. Prinsip-prinsip meliputi prinsip pendidikan, pedagogis, prinsip biologis, fisiologis. Prinsip ini harus digunakan untuk memahami bagaimana atlet belajar dan berkembang lebih jauh. Selain itu, olahraga membutuhkan kemampuan khusus yang bervariasi. Terus ada hubungan dengan cabang olahraga. Sistem pelatihan harus relevan dengan cabang olahraga tertentu. Kayak misalkan sepak bola harus memahami persyaratan fisiologis dan biomekanik sepak bola yang mungkin sedikit berbeda dengan basket, voli, atau bulu tangkis. Ada optimalisasi kinerja. Sistem pelatihan harus diupayakan untuk mengoptimalkan kinerja atlet. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti pengembangan biomotor dan pengembangan keterampilan teknis, memvalidasi kemanjuran sistem, evaluasi multidimensional. Setelah sistem pelatihan dimulai, sistem harus terus-menerus evaluasi secara multidimensional. Lalu ada penilaian keberhasilan. Penilaian keberhasilan digunakan untuk memvalidasi sistem pelatihan dalam mencapai kinerja atlet yang dapat dicapai sebagai respon terhadap pengukuran energi fisik yang lebih kompleks dan juga dinamika, masuk pengukuran langsung dan adaptasi fisiologis seperti adaptasi hormon dan syaraf, efisiensi dan fleksibilitas. Selain itu, penilaian mekanis dapat diukur untuk menentukan apakah struktur pelatihan bekerja secara efektif. Ada pentingnya olahraga dapat memainkan peran yang sangat penting dalam kapasitas ini dengan menggunakan kemampuan mereka untuk mengevaluasi atlet dan menemukan cara yang lebih efektif dalam pelatihan. Apabila sistem pelatihan belum optimal, maka tim peningkatan kinerja dapat mengevaluasi kembali dan memodifikasi sistem tersebut. Sekian dari saya, itu saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Dadah semuanya.